Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan ini saya akan membuka sebuah presentasi dengan tema Pandemic Fatigue Syndrome. Kita telah setahun setengah lebih hidup dalam pandemi. Tetapi, mengapa angka kasus positif semakin meningkat dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan justru menurun? Berdasarkan data Satgas pada Kamis 7 Januari 2021, sejak minggu ke-3 September hingga minggu ke-4 Desember 2020, persentase kepatuhan memakai masker menurun hingga 28%. Kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan menurun pula sebanyak 20,6%. Hal ini berkontribusi pada kenaikan kasus positif pada Oktober hingga Desember 2020 sebesar 113%. Lantas, bagaimana memberi kekuatan atau energi kepada masyarakat untuk kembali disiplin melakukan langkah perlindungan sehingga penanganan COVID-19 kembali optimal? Persilahkan teman-temanku yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, perkenalkan, nama saya Nizam Maulana Ahmad. Sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu pandemi fatigue syndrome, dan juga sedikit memberi tanggapan tentang kondisi sebuah sindrom yang muncul ketika pandemi mulai merajalela di Indonesia. Jadi, pandemi fatigue syndrome adalah sebuah keresahan atau ketakutan atau hal-hal yang meresahkan karena terjadinya pandemi yang tidak kunjung berakhir. Pandemi yang mulai sejak 2019 akhir hingga saat ini tanggal 31 Agustus 2021 menyebabkan banyak pihak mulai merasakan keresahan yang tak berujung dan tak berakhir. Keresahan mental, keresahan jiwa juga mulai muncul karena perasaan-perasaan yang tak tertentu disebabkan COVID-19. Sebuah sindrom ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena faktor usia atau kondisi badan yang profit atau mental, dan juga termasuk jenis kelamin. Ada beberapa hal yang akan terjadi jika pandemi sindrom ini terlalu berlebih yang kita rasakan, yaitu seperti masalah tidur atau kabut otak dan kurangnya motivasi hidup. Jadi sebaiknya kita lebih menjaga kondisi badan dan kondisi diri sendiri agar tetap fit dan tetap sehat dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya. Jadi tanggapan saya terhadap sebuah pandemi yang tak kunjung berakhir ini, marilah kita rakyat Indonesia, sebelum kita mencakupi seluruh rakyat, pertama-tama marilah kita jaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan dari orang banyak. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kasus-kasus baru penularan virus corona dilaporkan masih terus bertambah setiap hari. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak ada kepastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Ketidakpastian ini kemudian memicu kondisi yang dikenal dengan pandemi fatigue atau kelelahan karena pandemi. Pandemi ini disebut sebagai salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut saya tentang pandemik fatigue atau keletihan dalam menghadapi pandemik, tentu saja
tenaga medis maupun masyarakat sekitar pasti akan merasakan kelelahan untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi, masyarakat semakin enggan atau semakin malas untuk menerapkan protokol kesehatan karena mereka merasakan lelah dan merasakan bosan akan pandemi ini. Sehingga protokol-protokol kesehatan itu banyak diabaikan oleh masyarakat sekitar. Hal itu membuat masyarakat sekitar menjadi berpikir bahwa tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu dengan orang lain, tidak bisa seperti bermain dengan orang lain karena kita harus menjaga jarak. Masyarakat sekitar juga sangat bosan tentang protokol kesehatan, yaitu tentang mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan mengurangi kerumunan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat sekitar juga harus mencari solusi dan dapat menyenangkan hati mereka, yaitu dengan menghilangkan keletihan mereka untuk menghadapi COVID-19 ini. Selain itu, dari tahun ke tahun, angka kematian yang seiring berjalannya COVID-19 ini terus melonjak dan terus meningkat secara signifikan. Hal ini didampakkan oleh masyarakat yang semakin bosan, semakin lelah dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu masyarakat yang akhirnya dipaksa untuk memakai masker selama berbulan-bulan. Hal ini membuat mereka semakin stres, semakin depresi akan hal itu. Hal ini mendapatkan masyarakat semakin tidak disiplin akan protokol kesehatan 3M maupun protokol kesehatan 5M. Selain itu, mereka juga mengalami kelelahan secara mental maupun kelelahan secara fisik. Dampaknya begitu jelas, mereka semakin mengurangi kegiatan protokol kesehatan atau kegiatan new normal, yaitu menjalani kegiatan-kegiatan di rumah secara yang baru atau secara pemerintahan, yaitu mematuhi segala aturan dari pemerintahan. Menurut psikologi, ketika masyarakat semakin lelah, semakin letih dengan pandemik ini, dampaknya mereka akan mengalami kecemasan yang amat berlebih dan mental yang sangat drastis menurun. Oleh karena itu, terkadang masyarakat juga harus memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat membuat mereka menjadi melupakan kasus-kasus COVID-19 dan berita-berita hoax yang ditampilkan media sosial. Assalamualaikum, izinkan saya menanggapi pandemik fatigu. Menurut saya, pandemik fatigu itu di mana kondisi seseorang itu lelah akan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi, sehingga sebagian dari mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Adapun 3 faktor yang mendukung mereka untuk menjalani protokol kesehatan, di mana faktor ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 1. Kesempatan secara fisik dan sosial. 2. Kemampuan individu secara fisik dan psikologis. 3. Motivasi. Sekian dari saya, terima kasih. Akibat pandemi virus COVID-19 yang terus berkelanjutan hingga saat ini, menyebabkan banyak orang mengalami kelelahan secara psikologis ataupun biasa disebut dengan kelelahan pandemi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kelelahan pandemi tersebut, antara lain karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai, penutupan tempat kerja maupun sekolah, isolasi mandiri, hingga krisis keuangan, sehingga menyebabkan mereka mengalami kelelahan secara psikologis atau biasa disebut dengan kelelahan pandemi. Tanggapan saya mengenai pandemic fatigue syndrome. Pandemic fatigue syndrome adalah keadaan di mana seseorang sedang dalam kondisi lelah, jenuh, capek,
bahkan kehilangan motivasi untuk mengikuti perilaku yang disarankan agar melindungi mereka dan orang lain dari virus COVID-19. Kenapa seseorang dapat terjangkit pandemic fatigue syndrome? Pertama-tama mungkin seseorang bisa saja jadi tidak lagi merasa terancam akan virus corona akibat terbiasa dengan kehadiran virus tersebut. Yang kedua, dorongan dari kebebasan dari diri sendiri untuk menentukan nasib sendiri tumbuh dalam diri sendiri dari seseorang akibat pembatasan yang terus-menerus dalam waktu yang lama, dan hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, orang mungkin terbiasa dengan kehadiran pandemi dan ancaman yang akan ditimbulkannya. Sekian. Cara mengatasinya yakni dengan berhenti membaca berita ataupun artikel tentang COVID-19. Mengikuti perkembangan mengenai COVID-19 yang terbaru memang sangatlah tinggi. Namun hal tersebut bisa membebani pikiran kita sehingga muncul emosi-emosi negatif. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yakni dengan beristirahat sejenak dari seluruh media sosial yang mengandung unsur berita COVID-19. Jadi, kalau menurut aku, salah satu solusi untuk menangani COVID-19 ini, kita harus patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PPKM ini, vaksinasi, dan ketentuan 5. Salah satu caranya yaitu dengan berolahraga. Dengan kita berolahraga setiap hari, selain menambah imun dalam tubuh kita, juga memberikan manfaat secara psikologis serta menurunkan rasa stres dan juga menenangkan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini memungkinkan seseorang itu mengalami tekanan pada diri atau bahkan rentan terkena stres. Hal tersebut dipacu karena berita hoax. Solusi dari saya yang pertama adalah tidak mudah menerima berita hoax atau tidak mudah menerima berita yang simpang siur, kemudian konfirmasi kebenaran berita tersebut. Yang kedua, stay positif, yaitu berpikiran positif. Karena ketika seseorang memiliki pemikiran yang positif, mengurangi tingkat stres pada diri. Dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas yang kalian sukai atau yang membuat kita happy, seperti berenang, memasak, memancing, atau apapun selagi hal tersebut adalah positif. Cara selanjutnya ialah memiliki pola tidur yang sehat. Dengan cara lakukan ritual yang bisa dilakukan sebelum tidur. Misalnya, batasi konsumsi makanan yang berat, jangan minum minuman yang mengandung kafein, matikan TV saat malam hari, tidak melihat gadget sebelum tidur, olahraga teratur di pagi dan sore hari, hingga tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Solusi untuk mengatasi fatigue atau disebut dengan kelelahan. Berikut adalah solusi untuk mengatasi kelelahan. Ada berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan rajin berolahraga. Untuk mengurangi atau meminimalisir kelelahan yang dialami, dapat dilakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya seminggu 3 kali dalam durasi 30 menit di setiap aktivitasnya. Selanjutnya bisa juga diatasi dengan memperbanyak minum air putih. Para dokter menganjurkan untuk minum air putih setidaknya 8 gelas dalam sehari dan sebaiknya menghindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Selain minum air putih, Anda juga bisa mengatasinya dengan makan makanan secara teratur dan bergizi. Makanlah yang teratur dengan memperhatikan kualitas atau gizi dari makanan yang Anda konsumsi. Makanlah tepat waktu dan jangan sampai melewati waktu makan Anda. Selanjutnya, kurangi juga stres. Anda bisa membuat kegiatan yang bisa membuat hidup menjadi lebih santai. Hal itu bisa berupa rekreasi, camping, dan
dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya. Hal ini juga dapat membantu Anda dalam mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh faktor psikologis. Mulailah untuk berpikir positif agar dapat mengurangi masalah depresi dan stres Anda. Selanjutnya juga dapat menghindari kelelahan ini dengan cara menjaga keseimbangan berat badan. Jika Anda termasuk orang yang kelebihan berat badan, sebaiknya Anda harus membuat program penurunan berat badan. Hal ini akan membantu mengurangi kelelahan yang Anda alami karena kelebihan berat badan. Nah, sampai sini dulu ya video dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dalam video ini. Terima kasih juga buat kalian-kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan mental dan fisik kalian, tetap semangat menghadapi pandemi. Semoga bermanfaat. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.